Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik kan ya? Sehat? Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, biar perjalanan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, mari kita berdoa dulu ya. Nah, saya mau Bu Hori yang memimpin doa hari ini. Oke, silakan Bu Hori pimpin Teman-teman, teman-temannya. sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan dari masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau nanya hari ini, apakah semua sudah hadir? Apakah ada teman kalian nggak masuk? Gimana Jayanti? Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oh, masuk semua. Berarti kalian sudah semangat dan sudah siap ya untuk belajar matematika. Karena kalau kalian semangat, berarti ilmunya akan mudah masuk. Ya, kalau kalian lemes, nanti ilmunya jadi nggak mau masuk karena kaliannya nggak semangat. Oke? Nah, untuk materi hari ini masih berkaitan dengan statistika. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas statistika juga, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, sebelum Ibu masuk selanjutnya, Ibu mau mereview atau mengingat kembali gimana? Masih ada yang ingat nggak ukuran pemusatan data itu apa aja? Sugih masih ingat nggak kalau ukuran pemusatan data apa aja? Median ya Bu ya, min median modus kah Bu? Oke, boleh, min median modus. Nah, kalau pemusatan data ada yang tunggal, ada yang kelompok, atau cuma salah satunya saja? Dua-duanya ya Bu ya. Ada dua-duanya. Oke, bagus Sugi. Nah, untuk Lilis, Ibu mau tanya kalau rumus min atau rata-rata, masih ingat nggak? Untuk data tunggal. Lupa. Ada yang bisa bantuin Lilis biar ingat? Rohim mau bantuin Lilis? Bu, semalam nggak belajar, Bu. Oh, Rohim semalam begadang ya, jadi nggak belajar. Nah, si Rotun mau bantuin Lilis rumus rata-rata? Itu bukan Bu, jumlahin semuanya terus dibagi datanya itu ada berapa. Oke, tepat sekali ya. Berarti Nasiroto semalam belajar. Buka lagi catatannya ya yang udah kita pelajarin pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan hari ini kita juga berkaitan dengan yang namanya rata-rata. Nah, jadi apa sih fungsinya si rata-rata untuk materi selanjutnya ini? Kita saksikan dulu videonya ya. Oke. Apakah sudah terlihat videonya? Sudah, Bu. Oke. Jadi di video ini ada dua kasus ya, jumlah sapi di 2 RT. Jadi ada RT 2 dan RT 1. Nah, katanya di RT 1, katanya bagaimana kondisi perekonomiannya? Nah, dilihat dari jumlah pemilikan sapi. Katanya di RT 1 ada 10, di RT 2 juga pemilikan sapi rata-ratanya ada 10. Tapi KRT 1 agak salah sih, katanya kok bisa 10. Padahal warganya tidak semua punya sapi. Nah, loh kok bisa seperti itu? Kita lihat ya, coba. Nah, padahal si Bu RT-nya sudah hitung, ternyata benar kata-katanya 10. Nah, si Pak RT lebih mau ngajak lagi. Gimana sih Bu? Harus kayaknya tidak 10 deh. Makanya dia ngajak menghitung lagi. Oke, disaksikan ya. Jadi ini data yang punya sapi untuk RT 1. Oke, kata-katanya 10.
Oke. Dari video itu, dari kasus itu, berarti apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Rata-ratanya sama loh. Tapi kok ternyata pas dilihat nggak semua punya sapi ya. Oke? Ada yang mau menyimpulkan? Coba. Rojak, mau simpulkan kenapa kok bisa? Iya Bu, karena rata-rata itu nggak semuanya. Maksudnya bukan buat semuanya. Gimana Bu? Saya bingung. Oke, Ibu Yang lain bantuin aja, Bu. ya. Jadi untuk menentukan data ya, si rata-rata belum bisa mewakili. Makanya kalau kita mengadakan penelitian nih seperti kasus COVID ya kan. Nah, dia tidak bisa dihitung hanya dengan rata-ratanya saja. Kita membutuhkan yaitu simpangan rata-rata, lalu ragamnya dan simpangan bakunya salah satunya ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang simpangan rata-rata, simpangan. Tunggu, Ibu. Oke. Terlihat? Terlihat Bu. Terlihat. Terlihat, Bu. Oke, jadi sebelumnya ya, hari ini kita akan bahas tentang simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku dari data tunggal ya. Nah, nanti kan kalau di statistika itu ada yang data tunggal, ada yang data kelompok. Nah, tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah kalian atau siswa atau peserta didik dapat menelaah nilai simpangan rata-rata, ragamnya, dan simpangan baku dari data tunggal. Lalu menjelaskan makna operasional simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tunggal. Dan menyusun rencana solusi yang berkaitan dengan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tunggal. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, untuk masuk ke materinya, ya, Ibu punya masalah nih, sama seperti tadi yang ada di video, ini juga ada 2 buah data, katanya dalam pemusatan latihan sprint 100 meter, Pak Arfan sebagai pelatih mencatat, waktu masing-masing anak didiknya ada 2 siswa yang mengikuti pemusatan pelatihan, yaitu Alfian dan Rido. Dari 10 kali pelatihan, ya, dihitung dalam detik yang ditorehkan Alfian dan Rido. Nah, jadi ada 2 data nih. Katanya si Pak Arfan udah pasti memilih Rido untuk mengikuti lomba. Kira-kira menurut kalian benar nggak nih kalau si Rido yang harusnya terpilih, bukannya si Alfian? Oke, kalau sekarang sudah nampak? Oh ya sudah Bu. Oke, kalau sudah nampak nih, bisa dilihat menurut Sugi, pilihan Pak Arfan udah tepat belum? Gimana ya Bu? Yang saya bingung itu gimana cari rata-rata ya bukanya ya Bu ya? Iya, tadi seperti kasus yang ada di video, kita bisa cari rata-ratanya ya. Nah, untuk memecahkan masalah ini, Ibu mau kalian berdiskusi menggunakan LKPD, nanti masalah ini juga ada di LKPD ya. Nah, Ibu mau kalian berkelompok sesuai sama kelompok minggu lalu. Masih ingat kan ya kelompok minggu lalu siapa saja? Masih ingat? Nasyira tuh sekelompoknya dengan Rojak dan Hilman ya. Oke, lalu Lili sekelompok sama Jayanti dan Rohim. Nah, lalu Sugi sekelompok sama Bukhori dan Ina ya. Oke, sekalian nih didiskusikan kira-kira si Pak Arfan tuh udah tepat belum sih pemilihannya? Apakah Rido itu memang yang harus terpilih ya? Jadi bisa dilihat di LKPD-nya, di situ ada petunjuknya yang bisa kalian gunakan. Nah, Ibu juga sudah share materi tentang ukuran penyebaran data melalui link ya, yang sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi bisa lihat materinya ya. Di situ udah Ibu share e-modulnya. Ada yang bisa buka e-modulnya atau ada yang kesulitan buka e-modulnya? Bisa kan?
Bisa. Bu. Oke. Ngelek Bu, ngelek. Oh, ngelek ya jaringannya ya. Bentar lagi itu bisa itu ya. Oke. Sambil berdiskusi, sambil loading materi modulnya, kalian juga bisa searching di media yang lain ya, bukan hanya media yang sudah Ibu berikan. Kalian bisa searching di YouTube atau juga bisa pakai Google Assistant ya. Oke, silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktu 25 menit. Cukup? Atau harus ditambah waktunya? Dicoba dulu ya, Bu. Oke, dicoba dulu ya Sugih ya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Rahim gimana? Ada kesulitan nggak? Lagi dicoba Bu. Oh iya Bu Hori, kenapa? Ini ngitungnya harus manual, Bu. Iya dong, manual itu angkanya tidak terlalu susah kok. Komanya, ada komanya nggak, Bu? Oh, angkanya dibulatkan saja ya. Sudah, Nanti oke. jadi tanpa koma di belakangnya ya. Baik, Bu. Oke. Gimana? Ina ada kesulitan? Kelompoknya Ina? Oh, Ina sama Bu Hori. Berarti nanti Bu Hori kalau Ina kurang paham bisa dijelaskan ya, dibantu ya. Siap, Bu. Oke. Boleh pakai kalkulator nggak Bu? Jangan dong, kan tadi angkanya sederhana. Jadi diusahakan diminimalisir dulu ya kalkulatornya. Bentar, Bu. Ini saya ngitung sama kelompok saya beda hasilnya, Bu. Oh beda ya, coba mungkin ada yang salah kali angkanya, ada yang salah dimasukkan. Coba Rojak gimana? Rojak udah Iya Bisa? Bu, lancar Bu, bisa. lancar, oke. Jayanti gimana? Ada masalah? Sedang menghitung Bu, Sedang angkanya menghitung. besar-besar. Oke, besar-besar. Sudah bisa buka e-modulnya? Masih atau masih nge-lag Sudah, Bu. jaringannya? Oh, sudah. Lilis bisa kan ya? Kelompoknya Lilis? Kelompoknya Lilis sama Jayanti sama Rohim. Kerjasama ya, kalau ada yang nggak paham dibantuin ya. Ya Bu. Oke. Oke, sudah selesai? Gimana? Kelompoknya Rojak udah selesai? Sudah Bu. Oh, sudah. Kelompoknya Sugi sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kelompoknya Jayanti sudah? Sedikit lagi Bu. Sedikit lagi. Oke, kita tunggu dulu ya kelompoknya yang belum selesai ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Nanti ada yang presentasi disiapkan. Dipilih siapa yang mau mewakili kelompoknya. Oke, sepertinya waktunya sudah cukup ya. Bagaimana? Lilis sudah selesai, Lilis kelompoknya? Ya, sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau semuanya sudah, kelompoknya sudah selesai, bisa kita presentasi. Ya, kalau waktunya cukup, nanti semuanya presentasi. Tapi kalau waktunya tidak cukup, kita perwakilan yang lain menanggapi ya. Tapi tetap disimak presentasi temannya ya.
Oke, Ibu mau yang presentasi kelompoknya Ina. Berarti Ina, Bukhari, Sugih. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke, Ina mau presentasi butuh share screen atau mau dibacakan? Saya screen aja ya, Bu ya. Oke, kalau saya screen sebentar ya. Oke, kalau mau saya screen. Yang lain, kelompok yang lain disimak ya jawabannya kelompoknya Ina ya. Kalau ada yang beda, nanti kita tanggapi bersama ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah, Ina. Ya, ini tadi Ina. masalah yang ditampilkan oleh Bu Mimi. Saya bacakan ulang ya. Dalam pemusatan latihan sprint 100 meter, Pak Arfan sebagai pelatih mencatat waktu masing-masing anak didiknya. Ada 2 siswa yang mengikuti pemusatan pelatihan, yaitu Alfian dan Rido. Dari 10 kali pelatihan waktu yang ditorehkan Alfian dan Rido sebagai berikut. Nah, jika Pak Arfan memilih Rido untuk ikut mengikuti lomba, apakah itu pilihan yang tepat? Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana rata-rata waktu yang dicapai Alfian? Nah, di sini kelompok kami menjawab X bar sama dengan 120 ditambah 111 ditambah 112 ditambah 120 ditambah 110 ditambah 120 ditambah 110 ditambah 109 ditambah 109 ditambah 120 dibagi 10. Hasilnya yaitu 114,1 dibulatkan menjadi 114. Lalu pertanyaan yang kedua, seberapa besar setiap capaian waktu yang diperoleh Alfian menyimpang dari rata-rata waktunya? Di sini kelompok kami mencari simpangan rata-ratanya dengan cara sigma nilai mutlak X bar dikurangi X per N. Jadi 2 nilai mutlak 114 dikurangi 109 ditambah 2 dikali nilai mutlak 114 dikurangi 110 ditambah nilai mutlak 114 dikurangi 111 ditambah nilai mutlak 114 dikurangi 112 ditambah 4 dikali nilai mutlak 114 dikurangi 120 dibagi 10. Jadi hasilnya yaitu 4,8. Pertanyaan yang ketiga, seberapa besar setiap capaian waktu yang diperoleh Rido menyimpang dari rata-rata waktunya? Jadi ini simpangan rata-rata dari Rido, yaitu rumusnya masih sama, sigma nilai mutlak X bar dikurangi X per N, nilai mutlak 114 dikurangi 110 ditambah nilai mutlak 114 dikurangi 109 ditambah 2 dikali 114 dikurangi 113 ditambah 3 dikali nilai mutlak 114 dikurangi 115 ditambah 2 dikali nilai mutlak 114 dikurangi 116 ditambah nilai mutlak 114 dikurangi 119 per 10. Jadi hasilnya 2,3. Berapakah variansi atau ragam waktu yang dicapai Rido? Nah, variansinya adalah sigma X bar dikurangi X pangkat 2 per N. Di sini hasilnya 7,9. Selanjutnya, berapakah simpangan baku setiap waktu yang dicapai Rido? Ya, simpangan bakunya yaitu akar dari varians, yaitu akar 7,9, hasilnya 2,81. Bagaimana variasi waktu yang dicapai Alfian? Nah, variasi waktu yang dicapai Alfian, kelompok kami menghitung hasilnya 13,4.
bagaimanakah standar baku setiap waktu yang dicapai Alfian? Standar bakunya ketemu 3,67. Bagaimana rata-rata waktu yang dicapai Rido? Rata-rata waktu yang dicapai Rido setelah dihitung 114,1 dibulatkan menjadi 114. Nah, kesimpulannya adalah apakah pilihan Pak Arfan sudah tepat? Ungkapkan alasan kalian. Kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan rata-rata waktu yang dicapai Alfian dan Rido sama, yaitu 114 detik. Simpangan rata-rata waktu Alfian 4,8, simpangan rata-rata waktu Rido 2,3, ragam waktu yang dicapai Alfian 13,4, ragam waktu yang dicapai Rido 7,9, simpangan baku setiap waktu yang dicapai Alfian 3,67, simpangan baku setiap waktu yang dicapai Rido 2,81, maka keputusan Pak Arfan untuk memilih Rido sudah tepat, walaupun rata-rata waktu yang dicapai Alfian dan Rido sama. Namun simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku waktu yang diperoleh Rido lebih kecil. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompoknya Ina, yaitu ada Bu Hori dan juga ada Sugi. Ya, oke. Ada kelompok lain yang mau menanggapi, Bu, ternyata jawaban saya berbeda dengan jawaban kelompok Ina gitu. Ada? Ada yang jawabannya berbeda? Apakah jawabannya sudah sama semua? Gimana kelompoknya Rahim? Jawabannya sama nggak? Sama, Bu. Oh, sama. Oke, kelompoknya Nasi sama nggak? Nasi Rotul kelompoknya sama nggak dengan kelompoknya Ina jawabannya? Sama, Bu. Oke, sama. Berarti tadi kelompoknya Ina menjawab katanya pilihannya Pak Arfan udah benar ya. Nah, walaupun si Rido dan Alfian memiliki rata-rata waktu yang sama, ya, tapi simpangan bakunya, simpangan rata-ratanya dan ragamnya ternyata lebih kecil. Jadi kalau misalnya data ya yang simpangannya lebih kecil, maka datanya sudah mendekati benar. Jadi kalau misalnya dibandingkan Alfian dan Rido, maka kita pilihnya Rido. Maka pilihannya Pak Arfan sudah benar. Oke, ada yang kurang jelas? Atau ada yang masih bingung sama materi hari ini? Sama rumusnya? Sama kok bisa Bu Rido? Kenapa enggak Alfian? Gitu. Ada yang masih bingung? Lilis bingung nggak? Oke, Bu Hori, boleh Bu Hori kenapa? Jadi tadi kata Ibu kalau datanya semakin kecil semakin benar, Ibu. Simpangannya masih semakin kecil dia semakin mendekati benar. Jadi ya. Jadi dia menyimpang dari datanya semakin kecil ya. Jadi kalau datanya simpangan rata-ratanya, simpangan bakunya semakin besar berarti dia menyimpangnya juga semakin besar. Ya. Maka kalau yang dijadikan parameternya yang nilai simpangan rata-ratanya, yang simpangan bakunya dan ragamnya yang lebih kecil. Kalau kita mau membandingkan dua buah data seperti kasus atau masalah yang tadi ada di LKPD. Oke, untuk pembelajaran Rojak. Iya, kenapa Rojak? Ibu, ya. Kalau misalkan rata-ratanya beda, tapi simpangan bakunya beda juga. Misalkan gini, misalkan kelas kita kan rata-ratanya 70, tapi kelas yang lain rata-ratanya 72. Kita bisa bilang kalau mereka lebih pintar dari kita nggak sih, Bu? Oh, tetap harus dilihat simpangannya, mana yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya simpangan rata-ratanya lebih kecil, berarti jarak antara rata-rata dengan datanya juga kecil. Jadi kalau misalnya simpangannya lebih besar, maka jarak dari simpangan rata-ratanya lebih besar, maka jarak antara data dengan rata-ratanya juga besar. Jadi kalau simpangan itu jarak. Ya, atau ada yang mau bantu Ibu merefleksikan tentang simpangan ini? Ada yang mau bantu Ibu untuk merefleksikan? Oke, Abdul Raja. Iya.
Jadi kalau misalkan dia rata-ratanya sama, kita nggak boleh menganggap kalau misalkan kelas kita nih, kelas C, rata-ratanya lebih kecil dari kelas B. Kita nggak boleh nganggap kalau kelas kita itu lebih bodoh dari kelas A. Kita harus ngelihat dulu simpangan bakunya gimana, kayak gitu. Kalau misalkan ternyata simpangan bakunya lebih kecil kelas kita, ya mungkin kita lebih pintar dari kelas A gitu ya, Bu ya? Ya, bukan lebih pintar sih, mungkin rata-rata datanya ya. Iya. Jadi coba dilihat atau mungkin di kelas A seperti kasus yang tadi kepemilikan sapi. Jadi ada yang nilainya dominan jauh, makanya terlihat sama ya kan? Ya, persebaran datanya harus dilihat untuk mengeneralisasikan atau menyamaratakan ya. Jadi kita harus lihat dulu sebaran datanya seperti apa. Oke, gimana Lilis? Lilis mau bantu Ibu menyimpulkan atau merefleksikan pembelajaran hari ini? Ya Bu, kalau menurut saya simpangan rata-rata itu suatu jarak antara nilai-nilai data ke rata-ratanya. Kalau varians atau ragam itu ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Nah, kalau misalnya simpangan baku itu nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Oke, itu yang Lilis mencoba merefleksikan ya, mencoba menyimpulkan berdasarkan tadi hasil diskusi. Ada yang berbeda? Oke, Abdul Raja. Ya, Abdul Raja. Dinyalakan dulu mic-nya, suaranya tidak terdengar. Oke. Tadi kita salah Bu, pas lagi ngisi pas di LKPD, soalnya kita pembulatan angkanya beda sama yang ini. Tidak Iya, tapi kita tahu kita salah deh. Iya. Oke. Nggak apa-apa ya Bu. Nanti kita belajar lagi ya, nah dievaluasi ya. Nah, Ibu akan kirimkan evaluasi ya, sudah Ibu kirimkan di grup kelas, linknya bisa kalian klik sekarang. Oke, waktu untuk mengerjakan soalnya ada 10 menit. Cukup waktunya untuk 10 menit? Cukup ya? Oke, coba diklik dulu. Tapi harus dicermati ya, di situ soalnya pilihan angkanya singkat. Ya, jadi kita soalnya isian singkat yang Ibu buat. Nah, pembulatan angkanya di 2 digit ya. Di 2 digit, biar seragam. Biar nanti sesuai dengan kunci jawaban yang Ibu buat. Jadi kalian buat pembulatan angka di 2 digit ya. Oke. Ya, oke. Lilis, sudah buka kuisisnya? Linknya sudah Ibu kirim di grup? Bu. Bu Hori sudah? Sudah, Bu. Sudah. Jayanti sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Rahim, gimana sudah? Sudah mulai dikerjakan? Ada 5 soal di situ? Sudah Bu, saya pakai nama artis Korea Bu di situ Bu. Oke, boleh. Boleh pakai artis Korea, nggak apa-apa. Yang penting Ibu harus tahu nanti ya. Ini Rohim atau duplikat Rohim? Siap ya, Bu. Oke. Nasyiratul sudah? Sudah Bu, ini lagi ngerjain Bu. Oke. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Wah, sepertinya sudah banyak nih yang ngumpulin ya. Sepertinya sudah banyak yang mengumpulkan. Nasyiratul sudah masuk. Oke, Rohim juga sudah, Rojak sudah, Hilman juga sudah masuk jawabannya. Ya, Lilis juga. Oke, Sugi juga sudah. Oh, Ina juga sudah. Oh, hampir semuanya sudah. Oke, jawabannya sudah Ibu kunci ya. Sudah tidak bisa kita revisi lagi. Ya. Nah, ternyata hasil jawabannya Rohim. Wah, mentang-mentang artis Korea ya namanya. Jawabannya nomor 1 nih. Paling benar semua. Wah, mantap Rohim ya. Nah, tapi kan tadi soalnya bentuknya uraian singkat nih. Sedangkan kalau matematika tidak lengkap tanpa cara. Ya enggak?
Kalau uraian singkat bisa aja Rohim tadi tebak-tebak, oh ternyata benar jawabannya. Ya, jadi untuk memastikan lagi jawaban kalian tadi di kuisis, kalian salin di buku catatan kalian ya. Oke. Nah, disalin yang bentuknya rapi dengan langkah-langkah yang sesuai dan rumus yang sudah dibahas tadi ya, yang ada di e-modul. Nah, nanti jawabannya bisa kalian foto atau bisa kalian kirimkan ke Ibu melalui Google Classroom. Biar bisa Ibu cross check, oh sudah dicatat kembali belum nih jawabannya. Oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, mari kita berikan dulu aplaus hari ini buat Rohim yang nilai evaluasinya paling tinggi. Ya, selain itu kita aplaus juga buat Ina yang mau mempresentasikan, Ina dan kelompoknya. Ya, yang mau mempresentasikan, nanti dapat 1 bintang masing-masing. Dan Lilis juga yang mau bantu Ibu merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya. Oke, mari ya. Kalau misalnya tadi Lilis sudah merefleksikan tentang simpangan menurut diskusi LKPD-nya. Jadi di pertemuan hari ini kita sudah bahas tentang simpangan, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan ragam. Jadi kalau si simpangan itu yang tadi hasil refleksinya Lilis atau simpulannya Lilis. Jadi kalau simpangan itu adalah jarak antara rata-rata dengan setiap datanya. Ya, jadi kalau simpangannya semakin kecil, maka datanya juga menyimpangnya semakin kecil. Nah, kalau ragam itu variasi. Jadi variasi datanya gimana, dan kalau simpangan baku juga untuk menjadikan standarisasi. Ya, semakin kecil simpangan bakunya, maka datanya bisa kita jadikan standar ya. Jadi dia semakin kecil juga penyimpangannya. Oke? Ya. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan minggu depan kita akan belajar masih tentang simpangan rata-rata, simpangan baku dan ragam, tapi untuk data berkelompok atau berinterval. Ya, jadi bisa dipelajari dulu materinya ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Dan Ibu mau dipimpin. Oke, Ibu mau diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh, karena tadi sudah laki-laki, sekarang Ibu maunya yang perempuan. Ya, Ibu mau dipimpin oleh Jayanti. Oke, Jayanti, silahkan pimpin doa. Mari teman-teman kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.